selamat sore. Selamat sore semua. Selamat datang di ngobrol bareng kita. Halo dia, terima kasih udah hadir. Mbak Truli, Pak Gede Idana. Halo Mbak Riri. Halo. Oke. Selamat siang dari Jakarta. Sini di Denpasar. Oke, kita nungguin. Iya. Tari legong adalah tari yang bisa kita latih terlebih dahulu sebelum kita saat pertama kali belajar tari Bali. Itu bagus sebagai dasar karena pembahandaraan gerak di tari legong itu cukup banyak. Jadi sangat sekali cocok untuk orang yang baru belajar menari Bali. Nah, jadi apa sih yang penting dari gerak-gerakan itu? Nanti kita akan bahas di ngobrol-ngobrol, tapi kita juga nggak hanya sekedar ngobrol karena ini untuk menyalurkan rasa kangen kita, karena kita kalau di rumah saja menari sendiri rasanya seperti apa gitu ya, tidak menyenangkan. Nah, juga jadi bisa ketemu dengan kawan sesama seniman, kita saling ngobrolin hal-hal yang berhubungan dengan menari. Dan juga memberikan kawan-kawan yang sangat mencintai tari Bali, walaupun sedang jauh di sana, masih bisa melihat kita ngobrolin tentang ini. Halo, Gung Suara sudah hadir di sini. Nah, saya akan langsung ya, biar sama Gung langsung ini. Sama Dayu Indah. Nah, kalau mereka berdua ini rajin banget, itu sering berlatih dan nah ini nih. Baru habis rekaman. Aduh, Dewa Ratu kesiapan. Baru selesai. Oh, lagi mau payah sih, pantes sih, Bu. Ada cantik-cantik jadinya. Nggak apa-apa. Ini buat kejutan ya, baru kemarin tak bilang. Jangan-jangan ngai mekesiap ini. Latihan rame berberapa di sana? Berdua. Berdua aja. Sama dibantu teman saya lagi satu. Iya, kepanasan gitu. Boleh sih. Cuman ini iya. Ya. Capek pasti ya. Aduh, baru aja selesai. Capek pasti. Baiklah teman-teman, ini dan mereka berdua ini lagi sibuk banget ya. Oke, saya perkenalkan sedikit soal kedua orang ini karena sebelumnya juga sudah hadir di ngobrol bareng ya sama saya dan Beli Bule. Nah, di sini Beli Fon jadi background suara dulu biar ada suara-suara gamelan. Nah, jadi suasananya. Inge. Baik teman-teman semua, halo today. Ini pasti dari luar nih, dari today di Jakarta kalau nggak salah. Ada Ratna Dewi juga hadir. Oke, jadi begini. Di sini ada Dayu Indah dan Gung Suara adalah dua orang penari dari Peliatan ya. Jadi kenapa mereka berdua ini adalah sangat aktif sekali, penari yang sangat aktif. Bahkan saat-saat pandemi seperti ini rajin ya saat ini membuat konten dan merekam legong, terutama legong Peliatan dan juga tari-tari lainnya juga ya. Nah, kalian bisa follow mereka, subscribe aja YouTube channelnya masing-masing. Dayu Indah juga punya channel sendiri. Kadang juga di sana ada video Dayu Indah berlatih ya sama guru-gurunya sebelumnya. Juga Gung Suara juga punya YouTube channel juga yang banyak menampilkan tari-tari, nggak hanya tari legong, ada tari-tari lain juga gitu. Dan ya, karena Gung Suara nggak hanya menari tarian tradisional, tetapi juga menari tari ini ya modern, sama seperti Dayu Indah juga. Mereka berdua ini penari yang aktif. Oke, siapa ini lagi? Kita Habis nano siapa? Oh, Dewa Ratu. Ini ya bikin. Aduh, ini.
Halo semua. Oke, kita akan mulai pembahasan-pembahasan kita. Sambil juga nunggu kawan-kawan yang lain yang akan hadir. Ada Oming Sri loh di sana. Halo Oming. Halo, Bu Jero. Masih Ibu sabok. Jero. waktu ini saya nggak sengaja masuk ke gangnya Bu Jero. Terus saya nggak bisa keluar, mundur saya naik mobil. Jalan. Kirain ada tembus. Iya. Jalan buntu, nggak tahu itu jalan buntu. Ini Dewa Ratu. Oke, kita ini ya. Iya, boleh di ini apa namanya? Ada kawan-kawan yang dikenal mungkin bisa di apa namanya? Disamperin dulu. Pantengin. Itu itu murid ya. Jangan Korea aja. Thank you Ibu Jero sudah mantengin nih Ming Sri. Oke, kalian udah siap ngobrolnya? Udah dong. Ayo ngobrol. Iya. Jadi tadi saya sudah jelasin sedikit kenapa kita apa namanya ngobrolin tentang dasar-dasar tari legong. Karena guru-guru kita sebelumnya sering sekali bicara atau banyak buku juga yang menulis tentang legong, sering mengatakan bahwa untuk belajar tari Bali, belajarlah tari legong terlebih dahulu karena tari legong menjadi sebuah tari yang bisa membentuk dasar tari kita ya, dasar tari Bali. Karena tari legong memiliki pembenaharaan gerak yang cukup banyak dan itu kalau Dayu juga pasti mendengarnya seperti ini Kang ya. Oke. Jadi mungkin di sini kita akan menunjukkan tidak hanya sekedar memberikan apa aja sih yang penting perlu dipersiapkan untuk kita belajar tari legong. Itu kita bisa mulai dari gerakan kaki mungkin terlebih dahulu. Nge. Jadi Dayu atau Gung Suara mau mungkin kita bisa papar-paparin ya. Misalnya kita apa namanya kaki harus kuat kita sebagai penari legong. Jadi usahakan tapak sirang kita, apa namanya hentaan kaki dan sebagainya itu harus memang sudah kuat. Kita harus tahu memposisikan apa namanya memposisikan kaki kita. Nah, itu namanya tapak sirang pada nih. Pada. Terus kalau kita buat agam, posisi kaki seperti itu. Jadi ada agam kanan, agam kiri itu udah pasti ada di semua gerakan tari Bali, dasar tari Bali itu. Dan tadi juga Gung Suara sempat menyampaikan kepada saya bahwa di Pelihatan sendiri itu ada 3 jenis agam ya untuk legong, betulkah? Ya. Untuk lasem, agamnya lasem. Ya. Jadi posisi badannya agak jejak, jadi nggak terlalu mereng sana sini. Iya, Ya, tegak ya. Itu nggak ya agak tegak. Nggak terlalu, ya tidak Terlalu agak samping, cuman tidak yang menonjolkan. melengkung sekali menunggul. Ya, tidak. Tapi dia ke depan. Ada sini. Ada situ deh. Badan tegak. Nah, jadi seperti itu. Ya. Tampak dari samping itu. Lengkungnya di sini aja. Cengket di pinggang, di bagian belakang ya. Dada dibusungkan ya. Nih, dada dibusungkan pasti. Oke. Dagunya juga tidak terlalu turun. Nah, ini kalau Tidak dagunya terlalu turun kayak gini jadinya. Coba kalau turun. Oke. Nah, gitu kalau itu dagunya turun. Iya, itu jadi tidak. harusnya Iya, betul. dagunya ada sejengkal sini. Iya. Kemarin diceritakan sama anak ajungnya Agung Suara itu sudah dijelaskan. Semua guru pasti menjelaskan sama. Jarak antara dagu. Diki pakai ini tangan kita ya. Tangan sendiri. Tangan sendiri, ukuran tangan kita. Jadi tidak berlebih. Jangan seperti itu, tapi ini. Ya. Ini yang lasem. Dike untuk agam lasem.
Ya, itu agam lasem atau pelegongan yang diciptakan di Peliatan. Di apa? Desa Inggih. Peliatan. Desa Ah, Peliatan langsung. ya, niki yang biang sengok ya. Biang Biang Sengok sengok. ada lagi. Oh, Atau niki yang berbeda. biang sengok. Oh, yang Yang ini lasem yang biang tadi. sengok. Biang Ya, Sengok agam tadi itu yang jeg-jeg itu. ya, yang tadi itu biang sengok. Nah, sekarang legong jobok dan legong kuntul yang dari Itu Denpasar. dari Badung dan Pasar. Gurunya udah renang, ya. Ya, Bu Renang. Jadi Hmm. pinggulnya agak kelihatan sedikit. Nah, pinggulnya agak ya. Jadi pinggul berbeda dengan yang tadi. Ye. Agak sedikit lebih ke menon Menonjol, sana. kelihatan Ya, ke melengkung, ya. samping. Nih, Melengkung, menonjol. ya. Ya, dan badan lebih ke depan. Oh, dadanya lebih membusung. Kenten. Ya, lebih. Jadi seperti agak ke depan nih ke. Kalau Nggih, nggih. lasem kan jejak, Mm-mm. jejak. Ah, ini lasem. Nggih. Ya, kalau jobok agak ke depan dikit. Center. Nggih. Legong jobok dan legong kuntul. Betul, nggih, nggih, nggih. Nih, karena gurunya berasal dari Badung Bureneng. Badung, betul. Nggih. Nih. Ya, sekarang kalau legong kuntir sama pelayon, niko kebuka kayak baris. Ya, Mhm. ini seperti bebarisan ya. Karena Barisan. gurunya Sangayu Muklen. Jadi Karena benar-benar guru jejak. Ya, daripada legong lasem lebih jejak. Jadi iya, iya. dada agak ke belakang yang agak kebuka ya. Dadanya buka Kayak sekali. ketarik ya. Mm-mm. Nih, tarik ke belakang gitu nih. Mm-mm. Ya, jadi anggamnya pun renggah. Kalau Renggah ya. lasem kan Mm. agak Biasanya niki agak lasem. nggih. Nih, niki lasem. Kalau yang tadi yang agak renggah dikit. Nah, Agak tapi renggah. tetap di seukuran kepala sama dada. Mm-mm. Tetap nih ke Ukuran. ukuran. Mm-mm. Tidak Ya, lebih tinggi ya dari kepala. Kepala atau gelungan. Iya. Jadi tidak di atas gelungan. Tidak seperti Berarti ini, kan tapi niki kan segelengan. wenten bancangan. Kan wenten bacang biasanya Iya. tidak boleh nih ke nggih sampai lewat bancang atau bagaimana? Oke, tidak boleh lewat nih. Mm. Ukurannya sebancangan, segelungan nih ke. Anu nih ke. Segelungan kan, Jejak. segelungan jatuhnya. Seperti niki. Tetapi dari 3 agam niki tetap memiliki satu kesatuan yaitu nguleh angka 8 pada dada. Selalu ada Nah, nih nggih, betul sekali. Nah, niki niki dah selalu. yang penting. Nika penting Ya, sekali niki sebagai seorang selalu. penari legong. Jadi niki dada seperti ini, gerak angka 8. Betul, betul. Nggih. Niki ada, walaupun misalnya agamnya seperti ini tetap agamnya Betul seperti ini juga ngulahnya. tetap sama. Walaupun memiliki 3 agam yang berbeda, tapi dia dasarnya sama dengan ngulah angka 8 di bagian dada. Nah, Nika napi namanya menariknya dari legong kelihatan adalah karena memiliki guru yang berbeda-beda, nggih. Nih. Ya, tapi tetap kita bisa melihat ini kunci dari mempelajari legong adalah seperti tadi, kaki harus kuat, Kaki harus semua kuat. harus Kakinya memiliki angkatnya, kaki kalau kaki angkatnya agak tayung. tayung ya, jadi harus jelas pas pelekaan harus kaki, jelas. pas nanjak, pas ngetep atau apa itu tuh harus angkat, tarik. Ya. Nah, Kenten harus angkat dulu kakinya. Coba lagi sekali. Di kelihatan. Ya. Tarik. Hop. Nah, Kenten. Baru kaki lagi taruh, Kenten. Jadi silang ya. Kakinya itu silang. Jadi tidak ada istilah kaki naruhnya, Kenten. Tidak ada istilah kaki naruhnya 1, 2, Kenten. Tapi pasti Kenten ngilang. Metayungan, Metayungan. Kalau kaki pasti metayungan naruhnya. Betul sekali. Nah, kembali lagi Coba sangat lagi sekali sekali penting di praktek. Ya, tayung kaki, tes, tek.
tayung kaki. Nah, kita waktu ke depannya pun caranya dari tarik baru taruh. Nah, tarik kenten. Yang ke depan. Tayung tarik, baru. tes. Tarik tes. Jadi bukan dari atas ke bawah tapi tarik dari samping Iya. di malpa. Betul. Karena bukannya lutut kita saat mengangkat kaki bukannya lutut kita diangkat tetapi metayungan kan. Benar-benar nikah ampun. Ya, ini lutut. Iya. Nah, ini lutut. Itu lutut diangkat. Nah, ini tarik. Kalau menaruh Ya, itu selalu ditayung. Nah, kenten. Ke depan. Nah, kenten. Taruh. Nah, kenten. Nikah sih kalau dari kaki sama agem. Iya. Sebenarnya hampir sama di Badung pun dan seperti itu. Nah, niki kan kita membicarakan dasar-dasar penting nih ke reng tari legong. Kaki itu harus selalu jelas, tindakan kaki, posisi-posisi kaki harus sudah benar dari sejak awal. Jadi makanya berlatih seperti kalau kita mau siap menari legong, itu memang pelatihannya harus banyak melatih kekuatan kaki kita. Kan kenten ya? Betul sekali. Ini mungkin untuk dicatat nanti bagi orang yang nanti ingin, saya udah bagus tidak, mungkin ada checklist untuk legong. Nah, kita udah bicarain kaki, kita udah bicarain agem ya. Memang kan tiap ini beda-beda kalau di di Badung waktu belajar untuk agem. Tadinya sampai akhirnya ada Ibu Agung Susilawati, baru dijelaskan perbedaan antara agemnya condong sama agemnya lasem bagaimana, legongnya gimana. Kalau di Denpasar disuruhnya condong tuh agemnya agak pendekan. Sedangkan kalau di legong agemnya lebih lebaran gitu. Seperti nikah sih kalau sebenarnya. di sini condongnya sikunya tinggi. Tinggi. Ini susah ya, maaf ya pakai simping. Iya, harus betul. Sikunya tinggi dan memang agak pendek. Lebih rendah menarinya, memang sikunya harus banget kelihatan ujung-ujung. Harus tinggi, benar-benar. Betul. Siku yang utama nih kan siku kalau Riki. Harus kelihatan sekali jati. Harus agak menonjol kenten ke atas. Betul sekali. Harus tajam sekali karena pakai kalau legong karena pakai simping jadi bisa agak seukuran simping nggak bisa lagi betul paling naik sedikit kan tapi tidak sekeras condong kan sih. Terus ada lagi hal penting yang perlu dicatat oleh kawan-kawan yang ingin belajar menari legong. Nika adalah bagaimana cara kita biar agem kita kuat, bagus, yaitu belajar cara mengunci, kan mengunci agem biar teke agemnya. Mungkin ada tips cara nekein agem, genten. Kalau nekein agem itu ke belakang, kalau tiang tulang belikat. Ya ini agak susah ya. Nih harus saya ya nunjuk nih. Ini bagian punggung kita. Nah, ya. Ini harus kita makanya perlu kita nyengket, perlu kita membusungkan dada karena fungsinya adalah menyatukan tulang belikat kita di belakang ini, kan cancer. Kita sudah membicarakan posisi kaki, kita sudah membicarakan posisi tangan. Nah, mungkin ada satu lagi yang paling penting orang pelajari atau saat ingin belajar nari legong adalah bagaimana cara kita memegang kipas. Kan? Memegang kipas ini bagi beberapa orang mungkin ada susah ya karena kan perpindahannya nih kalau liuk-liukan tangan, perpindahan dari ini posisinya dari ngekes terus atau dari apa istilah ngubet dari ngubet terus ke ngepelnya gimana dan semua nih kan harus seperti yang kita tadi Nak Gung tadi jelaskan itu harus flow-nya juga sama ya sebenarnya apa-apa menyambung itu menyambung gerakannya jadi nggak putus-putus nggak patah-patah seperti ini kalau di sini legongnya nyalur pertamanya Niko sudah
agak susah kalau pakai kipas. Lipatnya gini, lipatnya kipasnya di kenten. Tiba-tiba ya, tiba-tiba habis nyalut kipasnya dilipat. Ya, niki kan baru keluar. Niki berlaku di semua legong pelihatan. Iya. Nah, sekarang lipat. Nah, kenten bukan begini. Ya, nyalut harus tangannya kayak apa istilahnya nyungsung istilahnya kalau begini nge. Jadi bukan genggam, bukan yang lagi satu coba. Bukan ngepel, niki ngepel namanya. Bukan seperti niki, yang ngepel nih. Bukan seperti ini. Kalau di Ricci yang nyalut nganggon ngepel. Kalau di Badung kita nyalut memang ngon ngepel. Jadi pas habis kita ngeliput, terus kan stop itu harus sudah mulai dikepel. Ngepel nyalut. Kalau di pelihatan kan habis ngeliput keluar langsung tangannya seperti niki ya. Nyalut. Tanjak langsung tanjak panjang. Ya, tanjak panjang. Terus langsung tangannya ngagem kiri. Coba ulang lagi sekali. Ini kan ngembat berarti kan tangannya ngembat. Ngembat. Mungkin nyalut. Panjang. Ngembat. Ya. Ngembat. Baru duduk mulai. Jadi istilah pemegang kipas pun mungkin agak sama ya istilahnya. Sama. Kalau di kan umumnya legong pasti ada cara. Karena ini bagus banget ya. Jadi kalau kita udah belajar legong nanti menari yang seperti kebiar, seperti itu kan ada bebancihan kebiar duduk dan sebagainya. Kan memakai kipas juga. Itu juga nanti akan menjadi dasar kita karena udah terbiasa memegang kipas. Jadi kayak tadi dijelasin bagaimana caranya memegang kipas yang seperti ini dari mungkin berjalan ngeliput ya istilahnya nih ngeliput terus pas nyalutnya seperti itu kalau di pelihatan kalau di dan pasar kita ngeliput terus kita ngepel nyalut kan Kenten ngepel kipasnya terus ada istilah yang seperti ini pas di pengawak Pak tutut dah Kenten niki apa dan ngubit sudah terus kalau kepala itu bedanya kita dorongnya seluruh badan nih kamu itu segitu jadi tidak di bangkeang ya kita melekos tapi Ustaz kalau siang kalau dan pasar kalau siang niki tutut dah niki didorong bagian atas badan niki. Kalau kita lebih ke badan. Kenten badannya langsung. Ya, badannya semua naik. Jadi naik. Semua kenten di bawah hap gitu. Kalau kita bangkang. Kita di kayak cara kan istilahnya menarik kenten, ditarikkan ke bawah. Ditarik kalau kita lebih di belakang leher nih gininya ring belakang leher nahan kuncinya di belakang leher pada saat dikunci di leher di leher ya segitu berarti hanya bisa ada kenten untuk nyogo ada namanya segini kerasa ada kerasa pas dari leher dan bangkang nih kayak di stop dikunci di stop ada kunci sogoknya kalau kita kenten Ingge. Nah ini sangat penting ya. Jadi sangat menarik karena di pelihatan punya gaya tersendiri. Cara-caranya pun untuk mempelajari akan berbeda. Kayak mungkin kita tahu dasar-dasar tari, terus kemudian kita belajarnya versi Badung gitu misalnya kayak di saya. Begitu belajar, nah misal saya belajar dari kecil udah versi Badung kental untuk kita kan Kenten. Begitu belajar biasanya itu kayak belajar baru lagi istilah bahasa Inggris adjusting lagi iya kita caranya Dayu naruh tangan dan sebagainya kan berbeda kemudian Tiang juga kadang ada gimana kita kalau menari berbeda gaya lalu menarikan satu tarian dengan gaya yang sama salah satu dari kita
kalau misalnya ada gerakan yang memang salah satu dari kita bisa mencoba atau yang mana yang menang dalam arti saya kayaknya susah itu ngikutinnya, itu kita biasanya yang satunya bisa kamu ngikutin yang gayanya mungkin gayanya pelihatan seperti itu biasa, karena gimana pun menari kalau legong kan harus mesai, jadi kita juga harus bisa mempelajari juga kalau kita akan mencoba gaya yang lain. Kalau asal-asal dasar kita memang yang dasar tari aja yang kayak kaki agem kita sudah kuat, biasanya untuk mempelajari gaya tuh yang modelnya yang berbeda itu masih memungkinkan, bahkan mungkin lebih cepat biasanya, cuman jadi menyesuaikannya aja membutuhkan waktu nanti. Kalau Tiang waktu nari dengan Mbak Evi, Tiang belajar bagaimana caranya lebih halus. Oh iya, pasti nih kayak di sana. Nggih, jakti. Keras dengan emosi keras, apa-apa nih harus tegas. Waktu Tiang menari dengan Mbak Evi, justru Tiang belajar gaya Badung, Tiang belajar memperhalus diri. Itu sangat penting sekali. Iya. Betul sekali. Dan ada level kehalusannya juga kan berbeda-beda ya. Jadi mencoba dulu ngalusin udah pas nggak level kehalusannya kan. Kadang-kadang ya betul. kasar. Terus nonton lagi, aduh saya terlalu halus. Kan naikkan levelnya ke agak kasar dikit atau gimana. Nggih, betul nih pas Tiang belajar, kalau Tiang mau kesulitannya belajar saat belajar gaya pelihatan, kan seperti tadi kan gaya pelihatan juga ada berbeda-beda guru. Kadang kita pikir patternnya seperti itu, terus belajar gaya pelihatan yang lain, kok ini agak beda ya karena memang belajarnya dari guru yang berbeda ternyata kan gitu. Kita pikir sama kan gitu ya. Nah saya waktu itu karakter diri sendiri, karakter badan juga pasti berbeda. Jadi betul. Karakter badannya sendiri. Nanti harus jadinya seperti itu. Nah, iki mengasihkan sekali mungkin kita kan kemarin-kemarin kita sempat pas kita ngobrolin soal napi wasane legong playon kasih legong playon, legong jobok. Lalu kita upload video-video yang ada di pelihatan dengan video yang untuk versi Denpasarnya. Kita udah kasih ini pelihatan misalnya pengawetnya seperti apa, kayak pepesonnya nih gendengnya seperti apa. Kan struktur-struktur kita udah sempat sebutin. Ada struktur-struktur dari tari legong itu kan seperti tadi ada pepeson kan itu pas keluar bagaimana, yang mana namanya gending keluar. Jadi mungkin kita bisa sambil-sambil Niki panggil beli bule di sini sudah menemani. Kita bisa nanti jadinya belajar juga untuk mendengarkan, karena penting sekali saat kita belajar tari legong, mengerti gending tarinya itu sangat sekali penting. Jadi tahu mana gending pepeson, mana bagian gending pengawaknya seperti gimana. Nah, kalau lebih detail sekali sih biasanya enak tuh belajar pakai diiringi gamelan. Jadi orang yang seperti kayak Dayu Indah dan Gung Suara sangat sekali pasti mengerti soal gerak tarinya, karena memang selalu berlatih dengan gamelan. Nah, itu sangat penting ya, dapat kesempatan berlatih dengan gamelan. Nah, walaupun tidak ada gamelan, sangat penting juga belajar mendengar. Jadi jangan hanya menarikan saja, juga sangat sekali penting bagi seorang penari legong itu adalah mendengarkan gendingnya, mengerti gendingnya. Ada tambahan lagi, Gung Suara? Nggak kelihatan wajahnya. Iya. Mengkap ya. Mengkap dia karena mau payas. Aduh, nanti kalau Tiang di sini, Dayunya kelihatan. Aduh. Ada tambahan? Kayaknya. Ada tahu. Kan kalau secara umum nikah aja sih Mbak Evi, jadi sudah disebutkan semua. Cuman kalau di pelihatan nikah pas ngagem nikah tidak melihat ke depan. Jadi
Misalnya kalau seperti ngadem, waktu pas sogok Nika pasti lihat tangan. Lihat tangan. Jadi bagian yang terdekat sama diri kita Nika dilihat. Misal kalau Nika tangan baru ngagem, enten misalnya. Iya, iya. Nah, kalau kipas, enten misalnya bawah, Niki pasti Lihat bagian tangan yang di bawah. Nih bagian yang ada di dekat kita nih yang dilihat. Enten. Kalau Melirik modelnya ya. Jadi kalau melirik enten lihat lirik tangannya gitu. Ngelirik baru ngagem gitu. Jadi kalau mungkin badung ke depan terus nih napi gimana nih Kak? Niki kayaknya tergantung gurunya. Tergantung gitu. guru nih. Berarti versi yang lirik nih. Sebenarnya guru sih suruh kita ngelihat tangannya gitu. Soalnya kan yang lihat mungkin kan yang begini ya lihat nih. Pasti lihat ke depan terus Nika yang sekarang yang lihat. Mungkin perkembangan gitu. Betul. Karena perkembangan kan Nika ampun kalau napi ja wenten di sekeliling Nika diperhatikan, dilirik. Nggih. Karena memang dengan adanya versi sekolahan, Nika banyak juga yang berubah. Jadi dan video-video yang tersedia untuk belajar menari kan yang mengeluarkan biasanya versi sekolahan seperti ini. Jarang yang kalau versi Badung atau Denpasar itu yang mengeluarkan memang dari desa yang kan apalagi ya di Kuta aja udah tidak iniin lagi gayanya kan genten nggih. Sama nggih sayang, makanya bagus sekali saat bisa mendokumentasikan gaya yang memang asli desa kan nika becek sekali untuk dipertahankan, kemudian diturunkan supaya anak muda juga lebih mengerti, cari referensinya jadi lebih mudah juga tadinya gimana kan kenten ya. Nah, niki kita akan lanjut nih ke ngomongin struktur dari Lego. Jadi yang struktur yang paling penting, lupa saya tuh. Kan kalau di pelihatan juga lupa nyeritain ada yang gaya-gaya atau gerakan-gerakan tertentu yang kan di Badung tidak ada, Kenten. Saya apa itu tadi? Ngelayak. Nah, ngelayak nih. Kalau kita belajar di nari legong di pelihatan ngelayak nih harus perlu dilatih nggih? Nggih, perlu dilatih nih. Perlu dilatih. Di Lasem dan di Semarandana untuk Rangda juga pakai ada bagian ngelayaknya. Di Pelayon juga ada. Nah, dengarkan itu baik-baik. Kalau nanti yang di Kuntir. Oh ya, terakhir. Ada. Memang baru berputar. Hampir ya. Nah, itu pun. Niki contoh penutup niki. Penutup empat. Pas tanjak ngandang ada ngelai sayang, baru berputar. Putar nah kenten. Dah nyalut that's siren. Memang pedagang kayang semuanya. Jadi nak uleng Badung bisa. Nah, uleng Badung harus latihan ben kayang. Kayak waktu kita SD kan belajar kayang. Kenten playo. Ada kayangnya lagi. Berarti kalau menari Riko ngangon gelungan rada-rada kewah mesti ngelayak kenten nggih. Pasti tak pegang. Harus megang. Ya. Kalau nggak gitu mecepol. Pernah terus yang kalau PKB mecepol. Tapi karena isi tali, jadi nyangkut ya. Iya, agak ngantung. Yang giniin harus perbaiki. Tapi sayangnya pas perbaiki itu agak bengor gelungannya. Iya, lepas pol gitu. Kalau udah nyeritain pengalaman pentas itu pasti banyak sekali ya dari bancang jatuh karena kan kalau kita nari condong kan ada adain gerak nih kok. Ngelunya nih
Ngelo ngelonya. Pas ngelonya nih ke Yen, kalau gelungannya bancangnya itu nggak bagus masangnya, terus nggak diisiin sengkrep atau apa gitu yang nahan. Itu kalau saya waktu kecil suka masang sendiri, jatuh lah dia satu. Aduh, akhirnya pakai satu. Nah, nih ke biasanya di sini ya kalau penari legong tutup dada. di simping mah tutup dadanya penting. Lama ya. Sabuk-sabuknya mesti kuat, apalagi pakai sabuk model yang digulung. Nikah harus benar-benar bagus nahannya. Kalau tidak nanti meserot, kelihatan nyonyonya. Begitu biasanya. Bener. Pasti ada aja pengalaman seperti itu. Ampok lah, lepas dan sebagainya. Kalau ampok tiang jarit Mbak Evi. Oh, langsung nih. Dijarit yang langsung. Jarit pakai kancingnya. Ini seperti Dililit, dililit. Lilit. Oh, boleh. Kasih lihat, boleh. Lagi macet nih. Nah, nge. ini di Paus tadi bisa pos. kelihatan nggak sih? Oh, iya. Oh, di kancing itu langsung dilekuk-lekukkan. Jadi nggak Nge. mungkin jatuh. Karena kan Nyangkut dia langsung. biasanya ya kalau nari legong kan pasti gerakannya heboh. Lebih hebat. Oke, harus kuat sekali. Ini juga harus dikancing Harus. kanan dan kiri. Kiri ya. Oh. Karena sering Niki pas Harus naik Niki, betul. lempar-lempar. Terus apalagi kalau rande ini sudah Wow, bisa meklepet-lepet kancingnya itu. Lepet-lepet. bisa lepas semua. Nah, bener kata Gung Suara, kalau menari kadang-kadang apalagi yang tipe-tipe nari di ajang-ajang yang bergengsi seperti festival, genten. Nikep biasanya harus dah memang dijarit-jarit aja semua. Kalau enggak udah lepas aja. Pakailah kancing Jepang yang tebal. Yang ukurannya tebal. Yang besar-besar seperti Wiki. Nggih, ini sangat sekali penting. Terus ada yang nanya ini, ada berapa gerak? Nggih, ada yang nanya Niki, ada berapa sih gerakan dasar atau inti dalam legong? Boleh katanya dikasih tahu nama-namanya. Kalau gerak-gerakan dasar ya, Nika sebenarnya gerakannya kan kayaknya sama aja seperti gerakan tari Bali ya Kak tadi. Tapak sirang pade, agem. Paling cuman istilah-istilahnya mungkin ya yang nanti rada-rada beda. Coba mungkin kayak tadi di Andayu ada yang kayak tanja. Yang mana namanya tanja, yang mana namanya ngembat. Langsung ya? Nika Itu dorong, sogo ya, sogo. Tanja. Niki tanja. Tanja. Getarannya. Tek. Tanja tuh ngagem, nah niki tanja. Nah, terus biles seperti biasa ada di semua tarian itu ada gerakan biles. Kemudian ada. Nah nyerekseknya mau Evi. Oh iya nyereksek. Nyerekseknya beda. Apa namanya? Kalau beda ya nyerekseknya. Kalau Nika kan enggak yang itu ngeling. Nyereksek ngelingnya. Nyerekseknya kelihatan seperti apa? Ya, enggak, ngeling. Oh, Nah, Kenten. Ini kan nyereksek ling. ngoros. Mageret. Nangis. Mageret. Jadi tidak Kenten. Kenten. Nggih. Nika baru. Tiang di Badung kalau udah reneng ngajarin nyereksek tidak seperti itu. Sebenarnya. Nggih. Gimana nih kayak nyereksek? Udah reneng nyereksek, kalau yang namanya nyereksek ya kakinya ditinjekkan. Yang enggak maksudnya yang pengeling nih kok. Kalau pengelingnya nyereksek, Nika cuman sebenarnya reksek biasa kakinya ntar. Kaki. Sebenarnya kakinya begini aja ntar. Diginiin aja. Terus toh. Sama. Seharusnya begitu. Nggih, betul. Tidak kakinya. Nika kan gini kakinya. nggih, Nika kayak Jawa bare, Kenten.
Yang Jawa kan Menten. Ya. Nggih. Sepertinya seperti itu nggih, karena kalau udah rendeng dulmun ngajar Ibu Jero, dulmun ngajar ring Tanjung Sari Hotel sarang tante tiang Wenten, tante tiang Riki bisa tanya nanti. Kita nyereksek, namanya nyereksek ya kakinya jinjit kan. Ya, Itu yang namanya karena nyereksek. Nggih. Nggih, betul. Walaupun cuman bergerak sedikit ke kiri ke kanan gitu, Nggih, kalau bener. udah bilang nyereksekin gede, jika cuman Nggih. kakinya harus naik kan. Nggih. Jadi Nggih, bener. nggih, tetap Oh, berarti meneko patah, ya? patah, tidak ada berbeda. Kita mungkin versi sekolahan mulai nggak ada perubahan ya kan. Sudah ada pengaruh Nggih. di setelah Sudah ada pengaruh, nggih, betul. Nggih, beli bule udah siap nih mau ngobrolin soal Nggih, silakan. karena cepet sekali waktunya ya ampun, padahal mau ngobrolin ya banyak hal ya. Nah, Sudah 40 udah menit. 40 menit ya cepet sekali. Memang yang namanya ngobrolin tarian itu nggak ada habisnya teman-teman semua. Mungkin kita akan agak cepat-cepat dikit. Kita akan ngomong bisa nanti dilihat-lihat kan kemarin saya buat video jobong juga. Di situ juga ada beberapa struktur. Jadi bisa subscribe juga, udah ditaruh di satu playlist di YouTube-nya Mekar Buana juga bisa tengok sana. Jadi ada pengawaknya bagaimana gendingnya. Jadi pengawak sebenarnya iki beli bule mungkin lebih mengerti. Gending pengawak atau biasanya kan kalau kita pepeson itu sebenarnya kan pakai gendingnya gending pengawak ini juga kan Kenten. Nggih. Pengawak itu bunyinya seperti ini. Halo semua. Ini Ya, sore. sore. Kalau pengawak ya, Heeh. yang pertama legong itu struktur legong itu selalu tabu telu. Tabuh telu. Tabu telu ya. Tahu tabu Iya. telu? Nah, jangan terlalu ini Ya, tabu telu, suaranya tabu telu bagaimana ya. nanti. Oke, suaranya dulu. Hitungannya gimana Berarti ada kalau 3 kemongnya. ada 3 kemong Iya. kalau pengawak. Kalau pengawak, tapi tidak semua pengecatnya ambil struktur tabu telu. Contohnya di Kuntul ada pengecatnya di bagian terakhir itu setengah dari pengecat yang biasa. Jadi itu ambil struktur tabu 2 kalau nggak salah ya. Jadi kalau pengawak itu kan badan, Pengawak itu badan pengibo juga dari namanya ya, pengawak badan gendeng. Jadi itu struktur yang paling panjang. Kalau kita hitung berapa jublag dalam struktur itu ada 128. hitungannya. Ya, jadi kalau kita mau tergantung kita mau pakai ketukan kayak gimana. Kalau agak cepat ya 256 jadinya. Kali Tapi orang Bali kan tidak pernah hitung kayaknya ya. enggak. Nggih. Ya. Kita nggak ngitung. Nih yang mau Pakai ngajak beli melodi. bule ngitung. Kita udah belajar dengar pakai kuping. Enggak Iya. bisa juga enggak hitung sebab Enggak, ya ya. karena perlu Senang gitu. menyampaikan karena kan kalau kita murid-murid orang asing kan banyak bertanya nih. Iya. Itu berapa ketuaan gitu. Jadi kalau orang ngobrolin gending pasti minta nanya gitu. Malah ada yang tanya gongnya jatuhnya di mana, di nomor berapa gitu. Di ketuaan keberapa gongnya jatuh. Kalau namanya gong kan ada di satu, ada juga di terakhir karena dimutar. Jadi kita nggak bisa jawab gitu. Iya, Ya. bisa. Jadi makanya memang benar ya makanya sebagai seorang penari kita belajarnya mendengarkan. Biasanya kalau pengawak ada ciri-ciri gitu melodinya seperti apa. Bisa mainin melodi pengawak terus Kan ada pengawak yang tanpa kepalanya. Tanpa kepalanya kepalanya. kan kawitan. kawitan. Atau orang kepala. bilang peralihan juga dari gender rambutnya. Itu kalau kayak legong keraton kan dipotong tidak ada peralihannya. Jadi kalau lasem dimasukkan atau pelayon dimasukkan ke legong keraton kan tidak seperti itu biasanya. Mulai dari kalau kita musisi kan bilang pengawak kedua, itu kan penari kan Kalau bilang pengawak gitu ya. Kita kan sudah mulai pengawaknya itu udah dari bagian duduk ya. Nggih. Tapi kita ngitung juga waktu kita berdiri itu diulang ke berapa kita juga ngitung itu kan nge. Yang pertama nih ke Yang pertama nih kan nggih. yang pertama kita Jadi bilang. contohnya kan jobok penarinya mulai berdiri ya. Pak itu awaknya waktu bergerak Iya, nyawa iya. pertama. Dia mulai bergerak ya pas di pengawak pertama tapi di bagian pengadeng. Iya. Pelan-pelan ya. Iya, Waktu kita duduk itu kamu Jadi itu, cerita. itu kemong kedua. Ini ngobrol kayak
kita pakai dua bahasa berbeda kan, kalau penari sama tukang gamelan itu menjelaskan gitu tuh kayak gitu dah. Di berapa kali pengawaknya kita misalnya mikir bilang kita udah mulai nari di nari itu, dia itu namanya udah masuk pengawak, tapi ngadengnya dan sebagainya kayak gitu. Tapi penarinya juga menurut saya mesti tahu peralihannya kayak gimana, ya. jadi bisa mengenal gendeng gitu ya. Okay. Umpama peralihan apa gitu, umpama peralihan Chandrakanta kan kayak gini ya. Itu udah gempurnya gitu. Jadi kalau mulai pengawak pertama kan dari kendang, kecuali ada periring kan dari kendang kan dari pak dut gitu ya. D, Jadi papa ya. dari kendangnya. Nih. Kalau di penari biasa kita menunggu ya. Nih, Niki menang. Menunggu pengadengnya baru kita akan mulai. Itu kan yang cepat. Kalau dari pengawak kedua kan pelan dia dari Iya, mulai pelan. Nih. Lah, kita Kita mulainya pas pengadeng pelan gitu ya. Itu kemaunya pertama. Iya, jadi kita juga penari harus sangat sekali memperhatikan di mana bunyi kemongnya atau yang bunyinya tong seperti itu, sama bunyi gongannya kan gur gitu. Karena kita itu cara kita menghitung biasanya. Sedangkan cepat lambatnya kita biasanya mendengarnya nih dari ini ya ketuaan. Ya kemplu. Fon, kita ini sebenarnya masih sedikit Intinya sekali ya. itu Ya. sering panjang tapi belum tentu itu lambat. Kalau dia sudah penarinya sudah Lagi beberapa bergerak, menit. lambat dia kan. Iya, oh. Mau apa lagi contohnya? Kayaknya mungkin karena terlalu ini ya, mungkin ada tambahan dari Gung Swara dan Dayu Indah mengenai gerak-gerak dasar atau istilah-istilah yang ada di tari legong. kalau mungkin secara umum game Evi, kalau misalnya kan kita wenten lihat pojok nih ke wenten pojok nih kalau bisa sih nih kan mengibarkan kenten majang nih kan api Ini baru masih duduk. ya Basuh kan ya, duduk. pojok itu kan macam-macam ya orang lihat. Nah, ini kan sama seperti kenten pajeng gitu. Arahnya. Oh, waktu arah megang pajeng. Ya. Itu berarti ke sana nanti kentennya. Ya kalau yang ke kiri ke situ kenten. Nih. Waktu duduk-duduk tuh ya. Nih, Pojok-pojok ke pojok ini kan melihat kalau kita agak Melihat. melihat ke bawah. Nggih, agak kaki ngeliat ke pajeng. bawah. Ini ke kaki pajengnya dilihat. Iya, Nih, kalau lihat ke atasnya nih lihat pajengnya. lihat atas pajeng. Ya kan ada Nggih. biasanya ya kayak zirner, Nah, nespong gitu. Nah, nih ampun nih. Lihat ke bawah, Nih lihat bawah lihat kaki ke pajengnya. atas. Nih, Nggih, kita antar patokannya berarti pasti melihat pajeng. Kalau pajeng pojok biasanya. nih kalau pojok nih kan pasti patokannya pajeng. Kentan jadi Iya. jadi bukan sembarangan kanan kiri Kentan. Jadi pojoknya tuh Iya, ya iya. arah pajeng Kentan. Karena menari kan tidak boleh ini. Nih, Jadi nih, untuk kamu nggak boleh. melihat pun nggak boleh terlalu menunjukkan pipi kita. Karena Iya, yang melihat itu adalah mata kita, pandangan kita. Kan Kenten ya, yang Iya, nyari Kenten. cahaya yang bagus. Ya, terus apa lagi kok saya jadi lupa. Ini ada juga apa namanya? Kita gini Mbak Evi. Iya ngepeknya berbeda Ngepeknya ya, kita gini. betul. Iya. Dan Jadi seldet capung. pakai seledet capung. Itu kayak yang ada di ini ya, di apa namanya di Kebiar, tari Kebiar Aprunda Jaya itu kan lihat
gitu ya, Nggih, sama ya. nah gitu. Jadi kan memang kita wonten pengaruh Singaraja nggih kan dulu Joko Nggih, juga pernah bilang. Jadi memang gerakan kita nike banyak dari Singaraja gitu. Makanya seledetnya Oh iya, banyak capung. Teruna ngepeknya dorong-dorong Teruna gini ya. Jayanya Kalau pun di nepi. Denpasar Badung kan begini. Meriki ke sini nggih kalau Denpasar nggih. Kalau bayangnya kayak melambai sedikit Tangan. ya. Nggih. Kita Kita bisa dapat bisa nggih. lihat perbedaannya kalau ini kalau ini ke sana itu kelihatannya seperti apa? Nika ampun, kayak tadi yang Mbak Evi. Oh, ini yang Nih. begini. Kalau Iya. kita kan begini. Ya. Kita begini. Ya. tangan yang ditarik. Niki bagian Iya. nikinya ditarik. Iya. Ya, berarti perbedaannya nge. Jadi kalau Nge, ada yang ngepek. udah belajar ngepek tari Denpasar bagaimana dan ngepek nanti kalau ngepek menari misalnya nari pelihatan bagaimana. Jadi bisa lihat. Tadi juga Mbak yang nanya kan Nika itu adalah juga istilah-istilah legong yang ada yang ngepek. Udah ada mukah lawang kalau ada perlu apa namanya kayak dicondong cara-cara mukah lawang kayak pelihatan dan yang lainnya beda-beda. Kalau di pelihatan sampai legongnya pun ada ngungkah lawangnya kan sama kayak pas baru keluar legong kan Kenten. Aduh. Di bagian Tapi legong kalau kraton legong tapi ya wenten-wenten. dan kayak legong kayaknya hanya legong kraton kayaknya pakai mukah lawang ya. Ada. Legong. Aku diajarin di sini. Oh, isi. Cuman setelah Oh, kadang ada nge. yang jeng Pak jeng ada yang begitu. Ya. Jeng jeng. Jeng Oh, ada yang begini ya. Nih, sama Ada yang ngesah ya. yang masih tetap jeng Ya. jeng. Nika dulu guru yang almarhum Ibu Rake Rasmi Nih. mengajarkan begitu. Pong Pak jeng sama Niki. Oh ya kayak di Denpasar berarti ada yang tapi kita nggak kiri kanan nggak isi kiri kanan kita masih yang di bawah adalah badan gitu jadi badan. selede tepung iya. selede terus baru gini ya baru mulai kan mungkah lawangnya ke sir. Nah ada lagi gerakan di pelihatan kayak napi yang saya bilang tadi sempat nanya sama gonggong suara ngunde itu seperti napi. Kalau ngunde yang seperti gini, bagaimana? Dan Niki tuh Nika nggih. Mungkin agak buram kentennya masih mencari internetnya mungkin sebentar. Ngundenya begini ya, Pak Tut. Ya betul. Karena di Denpasar nggak ada seperti ini gerak aja. Oh, nggak ada nggih. Nggak, kita nggak pakai naik turun kita biasa aja kayak ngagem. Biasa aja nggih. Ulah, Kayak ya. orang Nika nggih. Nggak kayak naik turun begini aja. Hop, kenten mantan. Tidak ngunda seperti itu. Nah, nggih. ya. Kita waktunya sedikit sekali. Nah, jadi sebelum kita selesai, sebelum selesai, saya mungkin karena sebelum selesai, saya ingin kawan-kawan yang misalnya ingin membaca soal legong dan sebagainya, ada buku seperti ini dari Bu Agung Arini, bisa dicari nanti. Ada di mana ya di toko-toko buku coba bisa. Ini bisa dibaca tentang legong pelihatan. Terus ada juga buku jadul seperti ini. Ini juga punya, ini ada nyebutin legong, juga dasar tari legong bisa. Yang ini nggak bisa. Ini juga nggak bisa, saudara. Ada satu lagi. Ada tari, ada namanya dance, drama and music of Bali ya. Balinese dance, music, drama and music itu yang ditulis oleh Pak Dibye dan Ibu Rucina Ballinger, itu juga bisa di search online di mana yang jual. Itu juga buku yang menulis tentang Balinese dance, nyebutin juga ya beberapa gerakan-gerakan tari Bali termasuk juga legong. Nanti kawan-kawan mau cari referensi seperti itu karena memang yang menulis buku tentang itu yang tidak terlalu banyak ya.
Mungkin diisi di perpustakaannya mungkin ada, tapi acara aksesnya tidak mengerti saya bagaimana. Mungkin bisa nanya kawan-kawan yang sekolah diisi. Nah, saya beruntung dapat buku ini. Ini adalah tahun 94 waktu Biang Bulan itu mengadakan acara apresiasi Legong kayaknya. Saya dikasih ini oleh ayahnya beliau, jadi senang juga ya baca. Ada foto-foto lukisan Legong gitu, bagus banget ya nih. Ada kayak gini. Jadi jelasin juga tarian-tarian yang dipentaskan. Jadi ada sedikit kayak Legong Lasem. Nah, itu kadang-kadang tak pakai juga untuk baca-baca sebagai referensi. Mungkin ada tambahan, mungkin ada pernah baca buku tentang tari mungkin. Mungkin sekian mantan sih Bu Evi. Nggih. Masih banyak mungkin kalau coba-coba search dalam bahasa Inggris, tapi biasanya ya kayak Dance Outside Bali yang Dayu tak kemarin ditunjukkan nih ke. Nggih. Ini ke buku-buku lama. Nggih, kalau misalnya ada kawan-kawan yang mungkin ada pertanyaan seperti yang saya bilang tadi, bisa follow Instagram account dari Gongde Suara. Ada di ini saya juga di IG saya, nanti bisa follow saya kalau mau lagi melihat obrolan-obrolan yang sama. Juga bisa follow Dayu Indah. Misalnya ada pertanyaan atau apa, boleh diajukan, silahkan DM kami. Atau bisa tonton lagi dari awal sampai akhir IGTV dari acara live stream ini. Nah, misalnya ada lagi hal-hal yang ingin ide-ide mau live stream apa, bisa kok di message aja kita. Mungkin bisa ngobrolin ini nggak, bisa ngobrolin itu, bisa banget. Nanti di request aja, nanti kita coba-coba buatin. Tapi mungkin nggak bisa lama-lama karena ngobrol yang kayak gini memang akan ngolor ngidul kemana-mana. Namanya juga ngobrol. Nih, sekali Sharing lagi santai. Nggih, sharing santai. Suksema niki antara Dayu Indah dan Gungde Suara yang sudah senang sekali bisa menemani ngobrolnya. Ada Beli Bule di sini juga yang sudah kangwang ngebedek nepak gamelannya. Nah, untuk kawan-kawan yang lain di sana, kawan-kawan yang lain di sana, stay home, bisa belajar dan melihat apapun yang ada di luar sana. Mungkin sementara waktu kita pakai dulu ini layar kita. Dan ketemu minggu depan untuk sisi gamelan kan? Iya, minggu depan akan ada gamelan. Minggu depan hubungannya. Ya, mungkin kita akan juga ngobrolin sama teman-teman yang lain yang di luar sana supaya mereka juga bisa berbagi ya informasi dan biar tetap ada seni juga selalu di rumahnya gitu. Sekali lagi suksema Niki, semoga sukses Niki project-project menari dan dokumentasinya. Jangan lupa janji subscribe. Iya, jangan lupa subscribe YouTube Dayu Indah. Apa namanya Dayu Indah? Dayu Indah Pratami dan Suara Danta. Suara Danta, iya. Dan banyak ya, tak ada tontonan yang menyenangkan bisa ditonton. Ingat subscribe. Juga subscribe Mekar Buana. Nanti ini juga biasanya masuk lagi ke sana ke YouTube. Kalau misalnya kalian nggak nonton di IG. Oke, terima kasih banyak waktunya. Tik-tuk. Selamat sore semuanya. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa.